silakan untuk tugas CDP dari aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SDN Bogor 2. Untuk motivator kami atau pengajar kami yaitu Bu Eka Kurniati sebagai pengajar praktek, Bu Dian Setiawati sebagai fasilitator kami. Beliau mengajar di SMK sekolah berapa Bu Eka? SMK 2 Magetan, Bu Dian. Ya, SMK 2 Magetan. Untuk agenda dari modul ini atau presentasi ini yang kita bahas ada 6 topik. Yang pertama yaitu disiplin positif, kedua kebutuhan dasar manusia, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat posisi kontrol guru, kelima keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk topik bahasan yang pertama, keterkaitan antar elemen budaya positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku kontrol guru, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini ada 6 elemen yang memiliki keterkaitan, jadi memiliki peran dan posisinya yang sangat penting. Jadi semisal kalau kehilangan satu elemen, maka tidak akan tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara dalam bukunya cetakan kelima halaman 470 yang berbunyi definisi kata merdeka, menurut kata Ki Hajar Dewantara adalah mardika. Mardika itu yaitu jarimanya ora mung lepasing pangerah ning uga kuat kuoso amandiri priyogo. Mardika yaitu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kalau kita artikan lebih lanjut, dalam definisi Ki Hajar Dewantara mempunyai wujud murid yang merdeka. Merdeka dalam artinya adalah memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya dan berasal dari luar diri yang diarahkan dalam buku Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Selanjutnya, kalau untuk teori dari luar, dari Tiara Jane Coulson, bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001 menyatakan bahwa disiplin itu sebagai menggali potensi menuju sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, dari dua pendapat tersebut, dari pendapatnya Ki Hajar Dewantara dan pendapatnya Diana Gons, itu memiliki visi yang sama atau memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai pendidik kita harus bisa mendidik siswa secara disiplin yang berasal dari dirinya sendiri. Budaya positif ini sangatlah penting. Untuk apa? Untuk kita bisa memiliki karakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat dibangun dengan syarat kita menciptakan lingkungan sekolah yang positif, aman, nyaman, peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan secara mandiri dan bertanggung jawab. Untuk sampai saat ini, mungkin ada pertanyaan atau saya lanjutkan? Jadi, tujuan dalam tindakan budaya positif. Untuk tujuannya kurang lebih ada 6, saya bacakan poin-poinnya ini saja. Yang pertama adalah tindakan budaya positif ini adalah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, untuk terbentuknya disiplin yang kuat, menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif yang tadi seperti kita itu ada
budaya senyum, salam, sapa, terus sekolah, pembiasaan sholat duha berjamaah, sholat duha berjamaah, terus menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Lanjutnya, untuk teori kontrol kebutuhan dasar manusia, itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita bertahan hidup seperti kita makan, minuman, terus pakaian, tempat tinggal. Selanjutnya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan akan rasa cinta kasih sayang, penerimaan hubungan sosial, kebutuhan kebebasan atau namanya freedom, kebutuhannya berkutat dalam otonomi, pilihan, kontrol dari diri sendiri, kebutuhan kesenangan, pengalaman yang menyenangkan dan memuaskan, dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan atau power. Nah, untuk 5 kebutuhan dasar manusia itu bisa kita terapkan di sekolah. Sebagai contoh, nah, dalam ini ada implementasi untuk penerapan 5 teori kontrol tadi. Yang pertama, semisal untuk kebutuhan untuk bertahan hidup, itu bisa kita memastikan anak-anak itu belajar dengan kondisi lingkungan yang sekolah yang menyenangkan, atau yang bisa juga dengan memanfaatkan murid yang memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman, dan memberikan bimbingan kepada murid yang mengalami kesulitan ekonomi. Kan ada tuh, sebenarnya saat kita bisa anak mau sekolah kesulitan dana, kita akan memberikan bantuan seperti seragam, seperti itu, salah satu contohnya. Terus lagi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita menciptakan suasana kelas yang hangat dan penuh kasih sayang. Jadi istilahnya kita tidak boleh murid itu pembelajaran di kelas gak boleh gurunya cemberut, harus bagaimana senyum, istilahnya seperti itu. Membutuhkan kebebasan anak, memberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan pilihannya. Membutuhkan kesenangan, ada unsur-unsur yang menyenangkan dalam pembelajaran yang menciptakan agar suasana kelas menjadi ceria. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kekuasaan. Guru memberikan tantangan dari kemampuan murid, memberikan upaya balik konstruktif, serta mendorong murid untuk memecahkan masalah sendiri. Sampai sini ada pertanyaan, Dokter? Saya lanjutkan. Lanjut. Ini tadi Restoring School Discipline, bukunya Diana Gosen tadi, yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Kalau tadi kan teori kontrol, ini motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia meliputi 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketiga motivasi ini akan mewujudkan sebuah disiplin positif yang akan ditanamkan kepada murid-murid, yang memiliki dampak jangka panjang. Murid akan memiliki motivasi atau nilai-nilai yang mereka hargai sendiri. Selanjutnya, nah ini ada posisi kontrol restitusi, ada 5. Yang pertama itu guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi posisi kita di sini sebagai guru itu sudah menjadi apa untuk anak-anak? Apakah sudah menjadi sebagai seorang penghukum? Apakah sudah sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer? Nah, untuk contohnya selanjutnya, kita lihat ini
keterkaitan antar posisi kontrol guru. Saya kasih contoh, kalau kita sebagai peran guru, sebagai penghukum, contohnya gini, kamu salah, kamu pasti terakhir. Misal sebagai contoh gini, ada murid kita yang terlambat, terus kita memberikan langsung hukuman tanpa menanyakan apa alasan anak itu terlambat. Posisi kita di sini adalah sebagai seorang penghukum, karena kita tidak menanyakan alasan anak itu terlambat. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Semisal contoh tadi, anak tersebut datang terlambat, kita langsung membuat hukuman tanpa kita tahu permasalahan apa yang menyebabkan anak itu terlambat. Kita langsung memberikan hukuman, kamu menulis 100 kali karena terlambat. Nah, seperti itu alangkah kurang tepatnya, karena posisi guru di sini hanya membuat rasa bersalah. Jadi anak itu merasa tidak dihargai, seperti itu. Lanjutnya, teman. Nah, posisi di sini guru sebagai teman. Jadi misal tadi muridnya terlambat, kita langsung tidak memberi hukuman, tapi kita menanyakan dulu dan mengganti kalimat-kalimatnya dengan kalimat yang lebih persuasif atau lebih bersahabat. Jadi kita memposisikan diri sebagai seorang teman terhadap anak tersebut. Nah, kalau posisi pemantau ini, gurunya memantau aktivitas serta memberikan konsekuensi atas setiap perilaku dari anak. Jadi gurunya istilahnya seperti contoh, ada konsekuensinya. Jadi setiap tindakan itu pasti ada konsekuensi. Misal datang terlambat, konsekuensinya apa? Jadi guru sudah memberikan dari awal kalau setiap tindakan itu pasti ada konsekuensinya. Dan posisi guru ini adalah sebagai pemantau. Yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, ini posisi guru yang paling tepat dari 5 posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Jadi di sini guru harus bisa menerapkan semua elemen itu tadi, sebagai teman, sebagai pemantau, tidak hanya membuat rasa bersalah. Jadi peran guru di sini adalah sebagai manajer. Jadi tidak hanya langsung anak diberikan hukuman, tapi ditanyakan dulu. Posisi guru adalah sebagai teman. Jadi diberikan pertanyaan istilah, kenapa kamu datang terlambat, alasannya kenapa, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu keyakinan kelas. Di sebuah kelas, jika kita ingin menciptakan sebuah lingkungan positif, kita harus membentuk sebuah suasana kelas yang bisa menciptakan atau mewujudkan perilaku sekolah yang memiliki nilai-nilai positif. Dan nilai-nilai positif itu sudah disepakati. Misal sebagai contoh gini, di kelas 3 itu anak-anak sudah saya kasih wawasan. Setiap masuk kelas tidak boleh ramai, tidak boleh ketika saya menjelaskan harus diam, perhatikan, mendengarkan. Kalau tidak dia memperhatikan, itu nanti ada konsekuensinya. Jadi sudah ada kesepakatan di awal. Jadi ketika anak melanggar, saya ulangi lagi, keyakinan kelasnya apa? Ketika kita mulai pelajaran harus bagaimana? Seperti itu. Mengapa keyakinan kelas itu sangat penting? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mungkin ada perbedaan di antara keyakinan. Kalau peraturan itu kan tertulis. Kalau keyakinan, anak sudah menerapkan di pola pikirnya di mentality. Oh, nanti kalau saya misalnya mami, saya tahu konsekuensinya apa, seperti itu. Jadi tidak harus ditulis peraturan lah, tidak boleh, misal tidak boleh rame, tidak boleh membuang sampah, seperti itu. Anak sudah terbiasa dengan keyakinan kelas yang kita buat dari awal. Lanjutnya. Nah, ini ada beberapa contoh
pembuatan keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu di sini sudah menerapkan di kelas masing-masing, jadi kurang lebih sama seperti itu. Ini sebagai contoh peraturan dan keyakinan kelas. Setiap peraturan atau setiap keyakinan yang kita buat itu memiliki nilai kebajikan. Sebagai contoh, mengembalikan buku ke tempatnya, berarti kita menerapkan nilai kebajikan ke anak, yaitu sikap bertanggung jawab. Lagi sebagai contoh, murid di sekolah 1 sampai 3 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi dia menerapkan nilai kebajikan, menghormati orang tua dan berkomitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan atau pembulian. Sekarang itu, yaitu nilai kebajikannya adalah sikap menghormati orang lain. Yang bahasan terakhir, alhamdulillah sudah terakhir kita lihat, untuk segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu tanpa kita sadari kita sudah menerapkan di anak-anak. Sebuah segitiga restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk menjadi disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini untuk berperilaku menyenangkan orang lain. Segitiga ini membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi itu bukan merupakan suatu paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu memiliki diagram gambar seperti ini. Mungkin baru tahu nih Bapak Ibu yang segitiga restitusi bentuknya seperti ini. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas biasanya adalah langkah pertama ketika kita menanyakan tentang ketika anak itu tujuan itu berbahasa seperti contoh gini. Semisal ketika kemarin itu ada anak yang dibully. Ketika ada anak yang dibully, semasa kemarin sebagai contoh itu Isna kelas 3. Isna kelas 3 itu dibully, teman-teman gak mau main sama mereka. Isnanya diem aja, saya tanya, kenapa kok kamu diem? Saya tanya kenapa, pendekatannya tanpa ada teman-teman. Ternyata kemarin itu Isna itu istilahnya gak ditemani sama teman-teman karena ayahnya seorang kuli bangunan. Jadi dia istilahnya teman-temannya gak selevel katanya gitu. Jadi dia anaknya menjadi lebih pendiam, gak mau. Terus saya akhirnya memanggil, saya tanya, kamu kenapa kok diam? Dia jawab, Bu, teman-teman gak mau teman sama saya. Alasan seperti itu. Kita yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dalam artian di sini kita menanyakan apa permasalahannya, apa yang menyebabkan dia kok jadi berbeda dengan anak yang lain. Apakah dia punya permasalahan yang lain, dan kita mencari titik akar permasalahannya. Selanjutnya, memvalidasi tindakan yang salah. Nah, untuk teori yang di sini maksudnya begini. Kita tanyakan aja, kalau tindakanmu kamu terus diem, nggak mau sama teman yang lain, apakah itu baik buat kedepannya? Nah, peran kita di sini adalah memberikan pengertian dan pemahaman bahwa apa yang dilakukan itu sebagai suatu hal yang tidak baik. Jadi kita harus memberikan penguatan atau motivasi agar anak itu tidak menjadi leader seperti itu. Lanjutnya, nah kemudian yang terakhir
dari tahapan 3 tadi ini yang paling penting. Kenapa? Karena di teori kontrol guru yang di sini itu kita sebagai seorang guru memberikan sebuah keyakinan bahwa tindakan yang dia lakukan itu nanti tidak benar dan kita berupaya agar dia berubah. Kalau kemarin itu akhirnya saya untuk yang terakhir menanyakan keyakinan itu anak-anak saya suruh minta maaf di depan saya, terus di depan Isna juga, terus menyatakan bahwa yang mereka lakukan tidak baik, tidak benar karena tidak sesuai dengan ajaran saya juga bagi guru mereka. Nah, dan ini yang terakhir adalah keterkaitan budaya positif. Jadi budaya positif tadi untuk beberapa elemennya akhirnya nanti memiliki keterkaitan untuk membentuk sebuah lingkungan positif yang baik seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini sudah topik bahasan terakhir. Atau masih ada yang ingin saya ulangi? Atau mungkin bingung? Atau mungkin karena cuacanya semakin siang semakin panas? Ini sudah topik terakhir Pak Rul. Sudah selesai. Monggo kalau ada masukan, saya menerima kritik dan saran. Monggo tidak apa-apa Pak Mufid, Pak Febri, Bu Erna, Bu Ati, Pak Rul, monggo. Monggo. Kalau ada pertanyaan, monggo Pak Rul, silakan. Tidak ada yang perlu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Setelah melihat presentasi tadi, semuanya sudah cukup jelas. Jadi tidak ada kritik dan saran, semuanya sudah jelas. Demikian dari saya. Alhamdulillah, mungkin ada yang lainnya, Pak Febri, Pak Mufid, Bu Erna, monggo kalau ada kritikan nanti saya bisa membenahi dan istilahnya untuk langkah kedepannya mungkin ada perbaikan lagi. Monggo. Atau untuk penerapan di sekolah kita nanti kedepannya. Oke. Tujuan saya di awal itu di Pembuko. Kalau itu kelas 6 biasanya posisi diri sendiri yang dari 5 posisi kontrol guru. Ya, ini mungkin kita bisa sharing Bapak Ibu di sini yang sudah kita terapkan ke anak-anak. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau atau manajer? Dulunya saya juga seperti itu. Jadi ketika anak yang saya wajah tidak itu sudah langsung saya bersihkan kelasnya, disapu seperti itu. Tapi kalau saya pribadi jujur untuk hukum itu masih untuk lingkungan kelas, jadi kayak bersihkan satu kelas. Kalau untuk yang kayak menulis 10 kali, 15 kali, badan saya lebih ke membersihkan kelas, terus mungkin di depannya membersihkan rumput di depan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu kita bisa sharing di sini pengalamannya, tapi saya bisa belajar lebih baik lagi. Enggak? Berarti sharing saja nggak apa-apa. Kita di sini belajar bersama. Saya pun juga masih belajar di sini posisinya. Sudah di posisi yang mana Ibu?
minta manajer Pak Webli, monggo. Monggo kita sharing ya posisinya Pak Febri. Guru Pak Febri, guru kelas 5. Monggo kita sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau saya melihat dari aspek 5 aspek kontrol ini, itu sebenarnya guru itu harus mempunyai semua. Kenapa bisa bilang harus mempunyai semuanya? Jadi mulai menghukum juga guru harus punya. Karena apa? Anak-anak sekarang berbeda dengan anak-anak zaman dulu 10 tahun yang ke belakang atau 15 tahun yang ke belakang. Jadi tapi penerapannya yang berbeda. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Jadi kita juga butuh aspek itu juga kita butuh. Karena setiap anak itu berbeda-beda karakter yang butuh rasa untuk membuat rasa bersalah. Misal anak itu melakukan sebuah kesalahan, anak itu berbeda. Anak yang mempunyai karakter yang santai, los dengan anak yang mempunyai satu karakter yang berbeda, yang halus juga berbeda. Yang ketiga mungkin teman tuh guru kayak Mbak Eska seperti itu, saya yakin sebagai teman yang baik bagi murid-muridnya mungkin. Yang keempat pemantau ini juga perlu. Karena apa Bu? Setiap saat kita mempunyai satu WhatsApp guru wali murid. Nah, pemantau itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi pemantau itu juga di luar sekolah. Karena apa? Masalah itu timbul dari laporan juga dari wali murid. Makanya pemantau ini juga perlu. Saya kira juga perlu. Dan yang kelima mungkin manajer sendiri juga perlu. Karena kita harus manajer mengatur semua kegiatan sekolah, semua aktivitas kelas kita masing-masing. Jadi semua permasalahan kita bisa tangani sendiri, semua hal yang harusnya kelas ini menuju hal yang terbaik. Nah itu sebagai kita sebagai guru juga sebagai manajer. Jadi 5 aspek ini mungkin menurut saya perlu. Itu Mbak Yaniska. Mungkin Mbak Yaniska lebih paham daripada saya. Terima kasih atas saran dan masukannya Pak Febri, bagus sekali. Jadi di sini juga belajar bahwa kalau pesan atau posisi kontrol pemantau tidak hanya di sekolah tapi melalui grup WA, jadi kolaborasi dengan orang tua murid terus. Jadi itu juga sebuah masukan yang cukup bagus. Jadi nanti mungkin kedepannya sebenarnya kita tanpa sadar sudah menerapkan 5 posisi kontrol guru sebagai contoh pemantau tadi. Dari ketika anak memiliki permasalahan di di sekolah yang membutuhkan kolaborasi dengan orang tua murid, biasanya kita kan lewat WA atau grup sekolah seperti itu. Monggo kalau ada yang lain, Pak Mufid. Mungkin kalau kelas 6 permasalahannya lebih apa-apa. Kita sharing Pak. Terima kasih Bu Yaniska atas waktunya. Ini langsung saja di kelas saya. Ini 5-5-nya memang penting Mbak Bu, karena penghukum itu di murid saya itu terutama kadang masalah agama, terutama sholat ya. Walaupun saya ini sebenarnya tidak mengajar PAI, tapi di kelas itu saya terapkan anak-anak itu harus wajib menjalankan sholat 5 waktu. Itu kadang saya pantau kalau nggak dari teman-temannya, mungkin naik WA jarang sekali, kadang kan yang tahu orang tuanya. Tapi saya tanyakan teman, jadi temannya itu mengecek
ini anak ini ngaji pondak, terus seandainya sholat jamaah itu ikut pondak, itu tak lihat dari situ. Terus kalau tidak ngaji atau sholat Jumat itu terutama yang saya tekankan, karena yang paling bandel itu anak laki-laki. Di sholat Jumat itu kalau enggak sholat itu biasanya saya hukum, tapi hanya ancaman Bu, enggak serius terus langsung dulu enggak. Itu karena ada efek jerahnya. Kalau sekali dua kali mungkin alasan sakit enggak masalah, tapi masa cah laki-laki setiap Jumat enggak mau Jumatan, nah, itu biasanya dengan sedikit hukuman ringan agar anak itu jerah saja. Terus akhirnya alhamdulillah berjalan dengan baik. Sama halnya dengan ngaji kayak gitu Bu. Kalau sore itu anak-anak tidak TPA lebih dari 3 hari dengan alasan yang nggak tepat, itu biasa saya hukum juga. Tapi hukumannya mungkin ngersihi musola kayak gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak sekarang sudah mau ngaji TPA semua, mulai kelas 1 sampai kelas 6. Dari dulu awalnya nggak mau ngaji, tapi alhamdulillah sekarang sudah ngaji semua. Dan saya bebas ngaji itu boleh di mana saja, tidak harus ngaji yang Pak Muda atau ngaji yang Bandengan. Tidak, malah anak Bandengan itu banyak sekali yang ngaji di kita, di tempatnya Pak Muda sama Pak Waridi, tapi yang terbanyak itu di tempatnya Pak Muda. Itu masalah menghukum. Terus membuat rasa bersalah itu ketika temannya, walaupun itu teman akrab di kelas, itu kadang ya nukari kancane, tapi saya kembalikan, menek nukari kancane kayak gitu, baru mau salah ponda, itu alhamdulillah kadang kembali normal lagi. Karena menurut saya di tempat saya, di kelas saya itu ada anak yang tidak mau berteman dengan temannya, itu diam saja. Nah, anak kayak ini perlu penanganan. Kalau dibiarkan saja selamanya nggak ada teman. Ya. Terus saya kembalikan, nah kamu jadi posisi kayak ini, apa gak ngesani, apa gak mau bersalah. Terus dikucilkan, lo piye perasaan ini, saya kembalikan ke anak-anak saya seperti itu. Tapi alhamdulillah, walaupun dia menyendiri, sekarang tidak dikucilkan Bu. Jadi tidak dilokok nih, nyosel dulu itu dilokok nih. Akhirnya ini malah pendiam, jadi penakut. Sekarang enggak. Sekarang walaupun ngomongnya pelan ya, bicaranya pelan, alhamdulillah berani sekarang. Walaupun sekarang mainnya sama kelas 5 ya. Implementasi pembelajaran berbasis game. Terus ada lagi akhlak mulia, yaitu ketika kita masuk ke sekolah, ketika kita karena saya guru fleksibel. Ya menurut saya ya teman juga, karena dengan kondisi anak itu dianggap sebagai teman itu kadang lebih enak cara untuk komunikasinya. Terus pemantau otomatis, karena menurut saya tidak dipantau bahasa karpe dewi semua. Kalau cawe itu karena udah kelas 6 puberitas, itu yang saya lingkan ya, itu masalah pacaran atau masalah itu kan belum waktunya, teman boleh, tapi jangan berlebihan saja. Ya memantau semuanya, baik tadi ngaji ya dipantau dan lainnya. Sebagai manajer otomatis karena tidak dimanajeri atau tidak ditata penataan dengan baik di kelas, anak-anak itu piket pun kadang gak mau Bu. Kadang izin-izinan sama temannya, piket harus piket jauh gak mau Bu, dibiarkan saja. Nah itu otomatis sebagai manajer sangat perlu sekarang. Jadi 5 aspek ini sangat harus dimiliki oleh setiap guru. Kalau saya pribadi seperti itu. Sama lah kayak Pak Febri. Makanya ngomong ispoder diomongnya tidak omongnya apa gitu. Ya itu saja dari saya. Pak Sarnya buka masalah Pak. Ya satu tahun Mas Febri
buka tapi gak tutupan, tak tutupin. Ya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mufid sharingnya untuk kelas 6. Jadi pada intinya memang 5 peran guru atau 5 posisi kontrol guru di sini sangat penting ya. Di kelasnya Pak Mufid itu sudah menerapkan 5-5-nya. Ya itu sebenarnya sudah tercakup di manajer. Jadi iya, jadi jadinya tanpa sadar itu sudah masuk ke manajer. Jadi jadinya ada pemukul, pembuat rasa bersalah, ada teman, pemantau, dan untuk komponen itu semua sudah tercakup di manajer. Jadi tanpa sadar kita sudah menerapkan 5 posisi kontrol tersebut. Mungkin ada masukan yang lain? Bu Ena, Bu Ati, sampun. Jadi alhamdulillah untuk presentasi kita kali ini sudah selesai dengan cukup. Alhamdulillah kita banyak belajar berbagai banyak hal. Kita sharing di Bapak Ibu. Jadi di sini saya pun juga belajar. Jadi istilahnya tidak ada yang lebih pintar dibanding boten. Kita semua sama-sama belajar untuk ke depan lebih baik untuk kemajuan sekolah kita. Jadi jadi di sini pun saya tanpa panjenengan semua, apalah saya menurut saya tanpa panjenengan semua sekolah kita tidak bisa istilahnya mewujudkan sekolah yang bervisi tadi, istilahnya menciptakan siswa yang berkarakter P5 seperti itu. Cukup sekian presentasi dari